Nah, ini dia tadi trompet pertama baru saja dibunyikan. Betul. Kalau kita tadi lihat ya, Riz ya. Iya, para pasukan pengibar bendera juga sedang bersiap-siap untuk memulai acara. Betul. Kami ulangi sekali lagi, dimohon dengan hormat kepada seluruh hadirin pada saat tanda kebesaran buka dan tutup, serta pada saat pengibaran sang merah putih, agar dimohon berdiri dan melakukan penghormatan dengan mengangkat tangan, baik yang menggunakan tutup kepala maupun yang tidak menggunakan tutup kepala. Terima kasih. Kita bisa melihat Pak Budiono, Yes. mantan wakil presiden RI, memasuki area. Nah, wakil presiden ke-6 ya. Wakil presiden ke-6, betul sekali. Ya. Dan juga kita masih menunggu acara detik-detik proklamasi dan juga pengibaran bendera pada hari ini. Tamu-tamu lain juga sudah hadir. Betul, ini dia trompet juga sudah Itu dia. dikumandangkan. Pak Budiono bersama istri, tadi tamu negara ya. Benar. Dari kedutaan besar. Dan ini trompet kedua berbunyi, di mana tadi trompet pertama berbunyi beberapa waktu lalu. Dan pada hari ini nanti komandan upacara peringatan kemerdekaan kali ini, yaitu Kolonel Infanteri Putra Widyastawa, yaitu seorang pria kelahiran Singaraja 3 April 1971 ya. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 segera dimulai. Maju! Jalan! Tegak senjata! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak!
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Proklamasi sudah dimulai dan ini komandan upacara peringatan kemerdekaan kali ini yakni Kolonel Infanteri Putra Widya Setawa ya, pria kelahiran Singaraja 3 April 1971. Ya. Iya, jadi komandan upacara kita kali ini sekarang menjabat sebagai Dan Brigif 22 OMS Kodam 7 Wirabuana di Gorontalo. Betul. Pasang sanggul. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin yang kami hormati, yang bertindak sebagai Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Putra Widya Setawa, lahir di Singaraja pada tanggal 3 April 1971, lulusan Akademi Militer tahun 1995, jabatan sebagai Komandan Brigif 22, Otanamasa Kodam 7 Wirabuana. Selanjutnya, yang bertindak sebagai Komandan Paskibraka, Ajun Komisaris Polisi Lalu Hedwin Hanggara SIK, lahir di Malang pada tanggal 19 Maret 1985, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006, jabatan sebagai Perwira Urusan Pembinaan Operasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan yang bertindak sebagai perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Yosua Pandit Sembiring SIP, lulusan Akademi Militer tahun 1986, jabatan sebagai Kepala Staf Garnison Tetap 1 Jakarta. Pasukan pengibar bendera pusaka adalah putra-putri terbaik dari 34 provinsi di Indonesia, di bawah binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
Pasukan pengibar bendera pusaka 2016 ya. Ini ternyata punya namanya nih, Aris. Iya, namanya yaitu adalah Tim Arjuna. Tim Arjuna. Tadi juga kita lihat bersama bahwa Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden Indonesia RI kelima, memasuki istana juga. Tadi sudah hadir sebelumnya ada Bapak Budiono, Wakil Presiden RI ke-11. Ya, dan ini kita lihat sekarang ada Bapak Jokowi dan beserta Bapak Yusuf Kala, Kala, didampingi Ibu Iriana dan juga Ibu Mufidah di belakang. Ini segera memasuki area untuk segera memulai melihat prosesi ya. Betul. Memulai prosesi pengibaran bendera merah putih. Lapor upacara detik Undangan dimohon berdiri. dalam rangka Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kebesaran. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 siap dimulai. laksanakan Laksanakan.
Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat, senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, khususnya Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai.
selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang kasih sayangnya menyeluruh, di pagi dengan rahmat-Mu yang penuh, kami segenap bangsa Indonesia bersimpuh, bersyukur atas nikmat kemerdekaan sebagai berkah-Mu yang utuh. Ya Allah, Tuhan penebar kedamaian, jadikanlah peringatan proklamasi kemerdekaan sebagai momentum merekatkan persatuan. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkanlah ikatan di antara bangsa kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahim antar kami agar saling memelihara persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemberi, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar mampu merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Jernihkanlah pikiran dan hati kami untuk memahami makna sejati bahwa memerdekakan manusia adalah memanusiakan manusia itu sendiri. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji, dengan kerja nyata mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah, Tuhan tempat kami kembali, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah amal perjuangan mereka yang telah memerdekakan bangsa ini. Muliakanlah mereka dengan ganjaran keindahan surgamu yang abadi. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kasih dan sayangmu tiada bertepi. Lindungilah dan berkahilah Ibu Pertiwi. Kabulkanlah doa permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilakan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Pengibar bendera pusaka, memang bendera merah putih nanti akan dikibarkan ya. Betul, yang dinamakan sebagai tim Arjuna ya, Rama. Betul, untuk 2016 ini terdiri dari 34 putra dan 33 putri utusan dari 34 provinsi di Indonesia. Betul sekali, dan di mana ada 3 orang yang bertugas nantinya mengibarkan bendera merah putih, yakni Rahmat Duhe dari Gorontalo, di mana ia merupakan siswa SMA Negeri 1 Dulupi, Kabupaten Baulemo, Gorontalo. Kemudian ada Muhammad Akbar dari Kalimantan Barat,
akan bertugas membentangkan bendera merah putih dan ia merupakan siswa Madrasah Aliyah Negeri Model Singkawang serta Muhammad Aditya Ersya Lubis dari Banten yang akan bertugas sebagai pengerek bendera. Ia adalah siswa SMA Negeri 3 Tangerang. Nah, ini satu nama lagi itu Nilam Sukwa Pawening dari DKI Jakarta yang terpilih sebagai pembawa bendera. Nilam ini, kita lihat ya, Nilam Betul. ini merupakan siswi SMA 67 Jakarta. Nilam termotivasi menjadi paskibraka. Kamu tahu nggak, Aris, kenapa? Ternyata Kenapa? setelah dia membaca buku Sepatu Dahlan. Ini dari Jadi- membaca buku menjadi memberikan inspirasi. Betul, makna perjuangan, menggapai cita-cita itu memotivasi dia sampai ke titik ini. Disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagian dari sejarah ya. Betul. Tadi juga disampaikan bahwa Presiden mengukuhkan 67 anggota Paskibraka ya, Rahma. Ada 34 putri daerah dan juga 33 putri daerah yang dimana dikukuhkan pada hari Senin, tepatnya 15 Agustus kemarin. Iya, jadi sebagai tanda pengukuhan waktu itu, seluruh anggota Paskibraka ini mendapat lencana dan kendit atau sabuk pandu Paskibraka yang disematkan pada salah satu perwakilannya langsung oleh Presiden. Ya, dan anggota Paskibraka ini diseleksi dari tingkat kabupaten dan kota. Ya, seleksiannya juga ketat ya, jadi tidak mudah untuk bisa masuk sebagai tim dari Paskibraka ini. Jadi harus melalui berbagai tahap sampai Betul. akhirnya melaju ke tingkat provinsi. Iya. Nah, jadi satu provinsi diwakili oleh sepasang putra-putri daerah. Ya, dan sekitar 1 bulan sebelum upacara kemerdekaan, seluruh anggota Paskibraka ini menjalani latihan intensif di pusat pelatihan Paskibraka di Cibubur. 1 bulan penuh ini menjalani pelatihan. Ya, jadi berarti seperti di karantina dulu begitu, Riz ya. Supaya mungkin latihan lebih intensif, lebih khusyuk. Betul, kuat secara fisik dan juga mental. Karena Betul. ini tugas yang bisa dibilang ya tidak mudah gitu. Karena membawa seluruh rakyat Indonesia akan melihat gitu ya, membawa bendera merah putih Dikibarkan. dan akan dikibarkan. Ya, karena itu tadi, karena mereka semua ini tercatat sebagai putra-putri bangsa yang terpilih yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Betul sekali, dan di awal tadi juga kita sempat melihat ada sirine dan juga Mariam yang dibentumkan gitu ya, didentumkan. Ada sebanyak 17 kali, itu mempertandakan tanggal dari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17. Betul, itu adalah prosesi yang selalu dilakukan setiap tahun. Kita bisa melihat, Iya, benar. ini dia. Nilam sedang melakukan prosesi penyerahan bendera merah putih ya. Nilam Sukwa Pawening dari DKI Jakarta, pembawa bendera, siswi SMA 67 Jakarta. Seperti tadi sudah kita Penyerahan informasikan. sang merah putih Ini dia, penyerahan oleh akan segera Inspektur dilakukan. Upacara kepada pembawa bendera. Ya, baru saja kita lihat penyerahan bendera merah putih oleh Presiden Joko Widodo kepada pembawa bendera merah putih, yaitu Nilam Sukwa Pawening dari DKI Jakarta ya. Tepatnya dari SMA 67 Jakarta. Bisa kita lihat juga Rahma, proses membawanya pun itu ada tahapan ya, Betul. dan memang sangat berhati-hati sekali karena ini adalah simbol dari negara Indonesia. Dan juga ada di tengah sejumlah tamu undangan ya, tamu undangan peringatan proklamasi kemerdekaan. Jadi tidak hanya tamu khusus, bukan dari kalangan pejabat saja begitu. Komposisinya cukup besar, mencapai sekitar 70% tamu undangan. Di antara mereka juga ada sosok-sosok yang menginspirasi. Ini Aris. Saya kita lihat senyum, lega, Bahwa senyum. bendera sudah diserahkan oleh Inspektur Dan siap dikibarkan. Upacara dan siap dikibarkan. Dan memang bendera merah putih yang dikibarkan tiap peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka ini bukan bendera pusaka ya Rahma. Dan sang saka merah putih sendiri memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian.
Ya, jadi sebetulnya gagasan Paskibraka ini lahir tahun 1946. Jadi saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-1, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Hussein Mutahar, menyiapkan pasukan pengibar bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Jadi saat itulah gagasan adanya pasukan khusus pengibar bendera pusaka itu tercetus. Betul. Dan hingga kini formasi Paskibraka terdiri dari 17 anggota pasukan pengiring atau pemandu, di mana 8 anggota pasukan pembawa bendera atau pasukan inti, dan 45 anggota pasukan pengawal. Ini dia, kita lihat. Jadi Ya. jumlah tersebut ini merupakan simbol dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi ada 17 ya, Benar. 17 anggota pasukan, tanggal 17. Dan 8 anggota pasukan pembawa bendera itu adalah bulan Bulannya, 8. benar. Dan Kemudian 45 ya, anggota anggota pasukan pengawal. Nah, kalau bisa bicara soal bendera merah putih nih, Rahma, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera merah putih yang dikibarkan di Istana Kepresidenan rasio ukurannya adalah 2:2 atau sekitar 200 cm kali 300 cm. Betul. Jadi memang sesuai undang-undang ini juga ya, bendera pusaka itu seharusnya memang disimpan di Monumen Nasional Monas. Namun karena infrastruktur yang belum memadai, bendera pusaka sekarang disimpan di Istana Merdeka. Iya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, Republik Indonesia, di tahun 1944. Bahanan ini dari katun Jepang, ada juga yang menyebutnya dari kain wool dari London. Bahan ini memang disebut digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena memang terkenal keawetannya. Angka, tegap, maju. Jalan, berhenti. Bak. Teruskan. Terus. 3 angka, ke depan. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak!
Sonyata! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus pada sang merah putih. Hormat, gerak. 3, gerak. Balik kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Balik kanan, henti. Gerak. Tutup. Barisan. Jalan. Kita saksikan pengibaran bendera telah berhasil dikibarkan. Begitu hikmat. Kalau tadi kita juga melihat, merasakan ya bagaimana kita juga sempat terharu melihatnya gitu ya, karena memang bangga sebagai rakyat Indonesia, apalagi teman-teman kita yang berada di sana mengibarkan bendera secara langsung, Rahmat. Betul, jadi tadi ada 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera merah putih. Ada Rahmat Duhe dari Gorontalo, ya, siswa SMA Negeri 1 Dulupi Kabupaten Bowalemo, Gorontalo. Ya. Ada juga Muhammad Akbar dari Kalimantan Barat yang bertugas membentangkan bendera merah putih. Betul. Ya, dengan gagahnya tadi, Riz. Ia merupakan siswa Madrasah Aliyah Negeri Model Singkawang. Dan satu lagi, ada Muhammad Aditya Ersyah Lubis dari Betul, Banten, dari Banten, yang bertugas sebagai pengerek bendera. Dia adalah siswa SMA Negeri 3 Tangerang. Ya. Undangan disilakan duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Ya, kalau kita lihat tadi juga ketika Bendera dibentangkan. bendera begitu. diserahkan gitu, terus dibentangkan, itu adalah detik-detik yang juga mendebarkan, dan bahkan kami ada beberapa orang yang di studio ini bertepuk tangan gitu karena melihat bendera merah putih dikibarkan seperti itu. Dan memang pada acara detik-detik proklamasi kali ini ada 4 hal yang berbeda gitu ya. Salah satunya adalah jumlah dari Paskibraka ini berjumlah 67 orang, Rahmat. Betul. Dan juga dihadirkan ada tamu-tamu undangan khusus, yaitu sang inspirator yang memang diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk kali ini ya. Mengikuti upacara Betul. pengibaran bendera. Begitu gagahnya tadi bendera merah putih berkibar, disaksikan langsung oleh, tadi Aris sudah bilang, para tamu undangan, tidak hanya para pejabat, kalangan pejabat, ataupun dari jajaran duta besar, Benar. tapi juga orang-orang yang menginspirasi. Orang-orang yang menginspirasi. Betul, ya. seperti sejumlah atlet dan juga veteran perang. Akan ada laporan dari Komandan Upacara, Komandan Pasukan Pengibar Bendera pada Komandan Upacara. Betul. Komandan Upacara akan memberikan laporan kepada Inspektur Upacara. Ya, laporan Bapak ini adalah Presiden Joko Widodo. betul, laporan ini mengenai bahwa bendera merah putih telah dikibarkan seperti itu, di mana Komandan Upacara peringatan kemerdekaan kali ini yakni Kolonel Infanteri Putra Widya Astawaya.
Ya ini dia AKP Lalu Hedwin Hanggara sebagai Komandan Pasukan Pengibar Bendera yang tadi juga sudah melaporkan ke Inspektur Upacara yaitu Presiden Joko Widodo. Ia adalah pria kelahiran 19 Maret 1985 yang tengah bertugas di Power Binops Ditlantas Polda Metro Jaya. Nah, 67 putra-putri terpilih ini adalah orang-orang yang tercatat dalam sejarah ya, pernah mengibarkan bendera merah putih. Betul. Dalam upacara pengibaran bendera tepat di kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Indonesia yang tahun ini adalah tahun ke-71. Betul, dan memang tidak hal yang mudah untuk bisa menjadi tim dari anggota Paskibraka ini karena prosesnya juga sangat ketat sekali. Sampai ke tingkat provinsi baru akhirnya bisa lolos gitu ya, Rahma. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis, betul. Dan ada proses pelatihan selama 1 bulan penuh ya. Pelatihan ini memang untuk melatih fisik dan juga untuk mental. Seperti itu. Membuat mereka bisa lebih berkonsentrasi karena betul-betul apa ya istilahnya dalam tanda kutip terputus dari dunia luar, begitu Aris. Benar. Jadi supaya mereka bisa betul-betul mencurahkan segala pengabdian jiwa raganya Untuk Indonesia. Betul, untuk Indonesia lebih luasnya dan tepat untuk satu Itu hari dia. ini nih. Kita dengarkan tepuk tangan yang meriah yang diberikan oleh tamu undangan kepada Paskibraka ya. 2016. 2016 karena memang bisa dibilang ya berhasil mengibarkan bendera dengan baik. Bendera merah putih, bendera kebanggaan Indonesia. Yang dari tadi sudah dikirap begitu ya. Iya, dikirap. Kirap. Ini ya sesuatu yang berbeda juga dari tahun sebelumnya dia. karena ini dikirap dari Monas ya. Dari Monas menuju Istana Merdeka. Mhm. Ada perjalanan di sana, ada ritual yang meriah begitu ya. Benar. Intinya adalah rangkaian pengibaran bendera pada peringatan kemerdekaan tahun ini itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Di mana masyarakat juga bahkan bisa menyaksikan langsung. Betul, ya, menyaksikan dari langsung dekat. dari dekat dan juga bisa melalui YouTube dan Twitter bisa mengikuti juga nih. Gitu ya. Untuk pertama kalinya upacara 17 Presiden Agustus kali ini Republik Indonesia ditonton lewat teknologi 360 derajat. Mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari pesawat F-16 Fighting Falcon serta pesawat Sukhoi 27 dan 30 membentuk arrowhead formation pada ketinggian 800 kaki. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai, kami elang-elang muda Angkatan Udara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Overhead. Bombers. Go. Persembahan lagu-lagu
oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara. Paduan Suara Nasional dan Orkes Simponi Remaja Gita Bahana Nusantara yang didukung oleh 135 putra-putri terbaik utusan dari 34 provinsi, ditambah 400 pelajar dari SMP Negeri 3 Tangerang, SMP Al-Azhar Bogor, SMP Mardi Yuwana Depok, SMP Marsudirini, SMP Negeri 12 Kota Bekasi, SMP Tarakanita 4, SMP Santayokobus, dan SMP Negeri 1 Jakarta akan tampil bersama 69 orang musisi muda dari berbagai daerah mempersembahkan lagu-lagu bernuansa patriotik guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan konduktor Purwacaraka, konduktor pendamping Sabta Kesvara, akan mengawali persembahannya untuk memaknai kemerdekaan melalui lagu Hari Merdeka, ciptaan H.S. Mutahar, aransemen orkes dan paduan suara oleh Singgi Sanjaya. Pasti setuju. Ya. Kalau fly past tadi, atau aksi udara pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang tadi sudah Kita lihat ya, melintas, bersama. itu adalah yang paling ditunggu-tunggu dan memang luar biasa ya, Riz ya. Betul sekali, memang kali ini yang berbeda Rahma adalah bahwa upacara 17 Agustus tahun ini yaitu bisa dilihat melalui video 360 derajat gitu ya. Jadi seolah-olah nih kita berada di tempat tersebut. Termasuk tadi di pesawat kan kita bisa melihat ya, baik dari wajahnya, Dari kokpitnya gitu ya, menuju dan bahkan melihat tujuannya mereka tadi terbang gitu. Dari Monas juga kita bisa melihat, Ada bagus sekali. formasinya tadi ya. Benar? Aha, jadi tadi total ada 12 pesawat Ya. dalam aksi udara tadi. Nah, berbeda dengan tahun lalu juga nih, Riz. Sekarang ini ada 6 pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30. Juga ada 6 pesawat F-16 Fighting Falcon yang baru. Semuanya itu yang jadi andalan Benar. di peringatan kemerdekaan tahun ini. Jadi, para penerbang dalam flypast pada ulang tahun ke-71 HUT RI ini, unsur F-16 ini berasal dari Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau. Dia? Tadi ada letkol penerbang Nur Racer Alimi. Jadi masing-masing penerbang itu selalu punya nama tengah. Riz. Punya nama tengah Jadi gitu ya, namanya benar. Racer, kemudian ada Letu penerbang Nehemia. Ini juga punya nama tengah ya, Castro. Anangwe dan juga Mayor Bambang Brambo Aprianto. Betul, dan ini juga kita sedang mendengarkan paduan suara ya, lagu-lagu kebangsaan. Ini dari Gita Bahana Nusantara yang dipimpin oleh konduktor Purwacaraka. Ya. Dan ini juga dihadiri oleh teman-teman dari berbagai provinsi, tepatnya ada 34 provinsi, Rahma, yang menjadi bagian dari paduan suara ini. Ya. Mereka semua menyuarakan semangat yang apa ya, dari alunan musiknya saja ada video sudah menyanyikan juga. Ini bisa dibilang generasi muda yang berprestasi juga, yang menginspirasi juga ya. Sesuai namanya, Gita Bahana Nusantara membahanakan semangat patriotisme, ya kan? Oh ya, sampai ke sini-sini. Ini saya sampai merinding mendengarkan paduan suara mereka. Senyum putra-putri bangsa Indonesia ini juga luar biasa terpancarkan. Iya. Pastinya mereka lega sekali karena misi besar utama hari ini mengibarkan Sudah bendera diselesaikan. merah putih sudah selesaikan dengan sangat baik. Betul. Dan begitu apa ya rasanya tadi hikmat, kita juga Dan melihat. Kita bisa lihat di sini ya, ada Garuda Indonesia dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang perlu diperhatikan juga, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu, apapun gitu ya, agama kita, apapun budaya kita, daerah kita. Selama kita ada di Indonesia, kita harus tetap satu. Karena memang itu inti atau tema besar ya dari peringatan kemerdekaan, ya kan? Semua ditampilkan, budaya-budaya lokal ditampilkan, kemudian juga representatif atau perwakilan dari masing-masing provinsi juga ditampilkan di sini, diikutkan dalam upacara peringatan kemerdekaan, begitu kan? Tema besarnya adalah itu, bersatu, satu tujuan, berbeda-beda tapi tetap satu. Betul. Ya, jangan sampai bercerai, karena kalau bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh. Betul. Persembahan kedua dari Gita Bahana Nusantara. Ini dia persembahan lagu kedua ya dari Gita Bahana Nusantara.
yang dipimpin oleh Inspektur Purwacaraka. Purwacaraka. Jadi Aris, sebetulnya dalam upacara peringatan kemerdekaan ini tidak hanya ada generasi-generasi muda seperti kalau tadi kita lihat ada banyak musisi begitu ya, tapi ada juga para pelajar sekolah dasar tentunya dan juga dari taman kanak-kanak adik-adik kita. Nah, bahkan beberapa di antaranya itu datang dari daerah, Riz. Betul. Ada yang misalnya datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang juga tidak sembarangan mengapa dia diundang ke sini, dia punya istilahnya itu jasa buat bangsa. Betul. Jasa buat bangsa. Ada satu pemuda kita namanya Aleta Baun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia itu penggerak masyarakat Molo di NTT. Jadi mengusir para penambang marmer yang telah merusak lingkungan serta tanah adat Molo. Jadi intinya adalah tidak ada jasa kecil di sini. Jadi semuanya itu dianggap memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Nah, betul sekali. Dan di tengah-tengah barisan tamu yang tadi, Turis. Betul. Dan memang banyak sekali sosok-sosok yang menginspirasi yang diundang oleh Presiden Joko Widodo ya, yang membangun tanpa pamrih di masyarakat, yaitu ada para juara Olimpiade Matematika dan Sains serta para pelajar sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak ya. Betul. Jadi sebetulnya Presiden ini ingin menghadirkan mereka itu sebetulnya menjadi simbol perjuangan bangsa. Mengingatkan kepada kita semua bahwa perjuangan itu sampai kapanpun tidak akan berakhir. Tapi memang dengan caranya masing-masing, dengan caranya potensi yang kita miliki betul. masing-masing, begitu kan? Seperti yang disampaikan juga dalam pidatonya kemarin bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan perjuangannya tidak akan berhenti gitu ya, dari Presiden pertama sampai juga dengan sekarang mereka bekerja keras untuk membangun negara Indonesia ini lebih maju pastinya. Dan ya seperti yang kamu bilang bahwa hal-hal yang dihadapi memang berbeda dari masing-masing generasi seperti itu. Dan juga yang paling disuarakan adalah soal kerja nyata. Itu Kerja dia, nyata. Riz. Kerja nyata, kerja yang memang harus ada realisasinya. Ya memang kerja ya. Betul, yang ada implementasinya jelas begitu. Jangan cuman jargon-jargon saja. Kerja nyata tidak boleh hanya sekedar menjadi jargon, dan itu harus dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Tidak bisa hanya pemerintah saja. Mungkin kita selama ini merasa ini memang tugas pemerintah, tugas pemerintah. Oh, harus tugas bersama dong. Nah, rakyat itu Indonesia dia. juga harus bersatu bersama pemerintah membuat negara kita bersama ini menjadi lebih baik. Apalagi kemerdekaan kali ini sudah berusia 71 nih, ya. Jadi kontribusi yang bisa dilakukan adalah yang masing-masing dengan lewat peran kita, begitu ya, generasi muda. Mari membuat semua masyarakat lebih bangga dengan negaranya, begitu kan? Nah, kali ini lagunya Syahdu nih, Riz. Memang biasanya kalau zaman saya masih sekolah mengikuti upacara, lagu ini selalu digunakan ketika dalam syukur, merenungkan suci gitu, atau merenungkan dengan hikmat, lagu ini pasti dikumandangkan. Betul, kita merenungkan juga jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, ya kan? Mengangkat senjata, banyak sekali yang mereka korbankan. Sampai Indonesia bisa merdeka. Betul, fungsinya cuma satu. Ya. Renungan ini itu mengingatkan bahwa kita jangan sampai menyia-nyiakan apa yang mereka telah perjuangkan sebelum Indonesia merdeka. Dan sekaranglah generasi penerus untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan. Untuk Indonesia pastinya lebih maju ya dalam segala hal. Yang dibahas dalam pidato Presiden Joko Widodo kemarin juga salah satunya adalah mengenai pembangunan infrastruktur untuk sebagai alat support perkembangan ekonomi yang pesat. Betul. Syukur ini sebuah lagu yang mungkin mewakili rasa yang sekarang kita jalani, rasa syukur. Aris, kita diberi keberkahan 71 tahun sudah Indonesia merdeka, yang sudah dengan selayaknya kita mengisinya dengan penuh perjuangan juga. Perjuangan yang tidak harus perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan dengan mengangkat senjata, ya kan? Tapi juga dengan perjuangan yang bisa kita lakukan, apa kontribusi kita berkarya. Betul. Ya. Dan lagu syukur ini dibuat oleh H. Mutahar, ya diciptakan oleh H. Mutahar. Dan memang kalau kita lihat dari liriknya ini maknanya adalah kita harus mencintai dan ikhlas serta teguh terhadap negara kita yaitu Indonesia, dan mengingat atas jasa-jasa pahlawan yang telah memerdekakan negara Indonesia gitu ya. Tidak lupa mengucap syukur ya kepada Tuhan pastinya. Betul. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga nih Rahmadi di lirik lagunya,
akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata. Di situ juga menuliskan bahwa rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat kita bersama-sama diberikan kekuatan untuk membuat Indonesia ini lebih baik. Itu yang harus ditanamkan juga ya. Betul. Menjadi salah satu kunci, bersyukur menjadi salah satu kunci datangnya keberkahan yang lebih melimpah, begitu kan ya, Riz? Persembahan lagu-lagu selesai. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Presiden Republik Indonesia dimohon menempatkan diri di mimbar upacara. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala meninggalkan tempat upacara.